قد أنزل ربي القرآن نورا للناس. Peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad yang merupakan Nabi akhir zaman, lahir di Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau sekitar 570 Masehi. Disebut tahun Gajah karena saat itu ada pasukan gajah yang ingin merobohkan Ka'bah. Beberapa sejarawan dan pakar hadis mengatakan, menjelang kelahiran Nabi Muhammad, ada sejumlah peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa itu di luar nalar manusia, mengarah pada dimulainya era baru bagi alam dan kehidupan manusia. Beberapa peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, hancurnya pasukan gajah. Seperti disinggung sebelumnya, Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena saat itu Abraha membawa pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Abraha adalah penguasa di Yaman. Ia membangun gereja besar di kota sana dengan maksud agar orang-orang berkunjung ke sana dan mendatangkan pemasukan besar bagi Yaman. Ia ingin menggeser kedudukan Ka'bah yang selalu ramai didatangi orang dari seluruh penjuru Arab. Namun, bangunan yang megah dan indah itu tak kunjung ramai. Orang-orang Arab tetap berdatangan ke Makkah untuk mengunjungi Ka'bah yang memiliki nilai historis tinggi, terlebih pada musim haji. Syekh Mahmud Al-Misri dalam Sirah Rasulullah menyebutkan, seorang laki-laki Arab dari Bani Kinanah masuk gereja tersebut dan meletakkan kotoran di dalamnya. Hal ini yang memicu kemarahan Abraha hingga ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha menyiapkan pasukan dalam jumlah besar. Sebagiannya mengendarai gajah. Dengan sombong dan pongah mereka bergerak menuju Makkah. Tujuannya hanya satu, menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Makkah yang mendengar kabar itu merasakan ancaman besar. Pasukan bergajah itu bukan tandingan mereka. Bahkan Abdul Muthalib sebagai pemimpin Makkah pun tak bisa berbuat banyak. Ia menyerahkan perlindungan Ka'bah sepenuhnya kepada Allah. Saat mengetahui 200 untanya dijarah Abraha, Abdul Muthalib menemui Abraha meminta untanya dikembalikan. "Kamu datang hanya untuk meminta untamu kembali? Lalu bagaimana dengan Ka'bah yang akan kuhancurkan?" Abraha keheranan dengan sikap Abdul Muthalib. "Unta itu milikku, maka aku memintanya kembali. Sedangkan Ka'bah itu milik Allah, maka dia sendiri yang akan melindunginya," jawab kakek Nabi Muhammad. Abraha merasa besar diri karena tak ada yang mampu melawannya. Unta Abdul Muthalib pun dikembalikan. Namun belum sampai di Makkah, datang burung berbondong-bondong dari arah laut. Burung-burung itu membawa batu-batu panas dan menjatuhkannya ke pasukan Abraha. Mereka pun jatuh bergelimpangan, tewas mengenaskan. Abraha tidak langsung mati saat terkena batu itu, namun luka parah. Ketika dilarikan ke Yaman, kondisinya semakin melemah. Dan akhirnya tewas dengan dada terbelah dan jantungnya keluar. Sejarawan Jerman yang mengkaji sejarah bangsa Arab, Yahudi dan Kristen di semenanjung Arab, Walter W. Muller dalam tulisannya berjudul, Outline of the History of Ancient Southern Arabia, mengungkapkan, serangan Abraha ke wilayah Arabia Utara ditandai dengan berakhirnya masa kepemimpinan Abraha. Keluar cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa yang tak kalah ajaib adalah keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad. Cahaya itu keluar dan menerangi ke arah istana-istana di Syam. Jika peristiwa gajah diabadikan Allah dalam surat Al-Fil, keluarnya cahaya ini diriwayatkan Ibnu Sa'ad dan Imam Ahmad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Aminah ibunda Rasulullah berkata, "Setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari jalan lahirnya, menyinari istana-istana di Syam." Peristiwa ini memberikan isyarat bahwa kelak agama Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sampai ke Syam yang saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Dan kita kemudian bisa melihat sejarah, Syam menjadi negeri Muslim. Baitul Maqdis dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan Damaskus menjadi ibu kota Khilafah Bani Umayyah. Dan hingga saat ini Suriah, Lebanon dan Palestina menjadi negeri-negeri Muslim. Runtuhnya 14 balkon Istana Kisra.
Runtuhnya 14 balkon istana Kisra saat kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, seakan memberi isyarat bahwa nantinya Persia akan jatuh. Dan ternyata benar, Persia akhirnya jatuh. Peperangan terakhir yang kemudian disusul dengan jatuhnya Persia adalah Perang Qadisiyah. Padamnya api yang biasa disembah Majusi. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad di Jazirah Arab, sumber api abadi utama yang disembah oleh penganut Zoroastrianisme tiba-tiba padam setelah ribuan tahun lamanya menyala. Tak hanya itu, sumber-sumber api abadi lainnya juga turut padam secara mendadak. Seiring berjalannya waktu akibat padamnya api abadi yang disembah, penganut Zoroastrianisme berkurang secara signifikan dan hanya menyisakan beberapa kelompok penganutnya. Sebagian besar dari mereka mengalami krisis iman dan lebih memilih memeluk agama baru. Di kemudian hari, banyak orang Majusi masuk Islam. Salah satunya yang paling terkenal adalah Salman Al-Farisi. Inilah beberapa peristiwa-peristiwa besar yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Semoga semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.